Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas hal-hal apa saja yang bisa mengurangi fuel dilution tanpa harus ganti part mesin. Jadi satu, bensinnya; dua, olinya; tiga, aditif oli; empat, aditif bensin; lima, busi. Jadi ya walau penulis bilang kecuali ganti part mesin, kalau busi masih termasuk gampang ya, nggak perlu bongkar. Jadi penulis masukkan juga. Jadi penyebab dari fuel dilution itu sendiri adalah ketika oli ini kecampuran sama bensin. Jadi bensin rembes ke ruang oli. Proses rembesnya ini bisa sebelum proses pembakaran atau sesudah proses pembakaran. Kalau sebelum proses pembakaran itu terjadi karena ketika piston menuju ke kompresi di mesin 4 tak itu, sebelumnya itu sudah kesemprot bensin dulu, cos. Ketika udara masuk itu masuknya berbarengan dengan bensin. Jadi ketika udara masuk, ketika langkah nyedot, itu bensin sudah masuk ke ruang bakar. Nah, ketika bensin masuk ke ruang bakar ini, ya beberapa bensin akan menempel ke dinding silinder. Yang nempel pun ukurannya bisa beda-beda. Ada yang banyak, ada yang sedikit, tergantung dari jenis bahan bakarnya atau juga kesehatan injektornya. Kalau injektor nggak sehat, ya bensinnya bisa ngetembel banyak di dinding silinder. Nah, ketika piston bergerak balik, bakal ada bensin yang bocor kalau misal ring pistonnya kondisinya tidak baik, terus silindernya itu aus, pistonnya itu aus, baik aus ataupun baret ya. Aus ngantong, jadi permukaannya berkurang banyak rata, atau ada guratan-guratan gitu. Kalau yang bener ya dibuka, dilihat apa yang masalah. Ring pistonnya yang kurang baik kah, atau pistonnya kah, atau silindernya kah? Itu ya yang dicek. Tapi kadang orang ya akan punya kendala ya. Wah, ini fuel dilutionnya dikit kok mas, gak apa-apa lah wis. Coba ganti cara lain saja. Yang pertama adalah dari bahan bakar. Bahan bakar itu enggak sama ya, resepnya beda-beda. Mungkin ngomong, oh ini bensinnya oktannya segini gitu ya. Memang ya oktannya beda, tapi bukan itu saja beda bensin satu dengan yang lain. Jadi ada beda misalnya dari ya yang mempengaruhi fuel dilution, pelumasannya. Jadi di bensin itu ada bagian pelicinnya, ada bagian melumasinya. Karena ya kalau nggak licin bensinnya bisa seret, makanya ada pelumasnya, walau ya mungkin kadarnya sedikit sekali ya. Oleh karena itu kadang di beberapa kendaraan kalau silindernya dikasih oli bisa sangat licin banget. Nah, pelicin pada bensin ini bisa menjadi apa ya, bantalan gitu loh. Karena kalau ada pelumasnya, maka sepertinya ring itu jadi lebih mudah untuk menyapu. Jadi pelumasnya itu membuat bensinnya itu lebih mudah tersapu oleh ringnya. Sepertinya begitu, daripada kalau bensinnya nggak pakai pelumas. Karena bensin itu kan jauh lebih lebih cair ya, lebih encer ya daripada pelumasnya. Jadi kalau ada pelumasnya,
kekentalan dari bensin itu jadi lebih tinggi. Nah, bensin yang biasanya ada pelumasnya itu ya cirinya gampang. Tinggal dicari bensin mana yang bikin suara mesin paling senyap dengan oli yang sama, dengan cara pemakaian yang sama. Bensin yang lebih banyak pelumasnya akan bikin suara mesin lebih senyap, lebih berkurang asak-asaknya gitulah ya. Ini bisa dicermati sendiri. Sebenarnya ada faktor satu lagi ya, yaitu faktor biofuel, bahan bakar bio. Nah, cuma bahan bakar bio sekarang masih belum banyak ya, tapi ya mungkin sebentar lagi ya bensin bio itu ya. Kalau solar sudah ada ya, biosolar. Yang jelas biosolar atau bio bensin itu akan membuat salah satunya fuel dilution jadi makin padat. Jadi kalau katanya sih molekulnya yang bahan nabati itu lebih besar atau bagaimana gitu ya, jadi lebih mudah masuk ke ruang olinya. Bola wis pokoknya setahu penulis, bahan bakar bio itu lebih mudah menyebabkan fuel dilution. Diketahui sebagai salah satu penyebab yang meningkatkan fuel dilution. Oh iya, penulis nggak ngomong efek sampingnya ya fuel dilution. Efek samping fuel dilution itu adalah membuat oli itu jadi encer, dan oli kalau terlalu encer itu akan merusak mesin, karena harusnya oli itu harus punya kekentalan yang cukup untuk mencegah terjadinya pergesekan langsung logam dengan logam. Ketika oli sudah terlalu encer, gesekan terjadi parah, bahkan aditif pun jadi akan cepat habis. Kalau sudah begitu ya aus ya. Kalau aus ya bisa sampai bearingnya oblah, rokelornya bunyi, dan lain-lain lah ya, yang memaksa kita harus turun mesin kadang. Dan ini juga terjadi pada bagian piston dan silinder juga ya. Awalnya fuel dilution, kalau dibiarkan olinya tidak diperhatikan, jadinya ya jadi aus juga. Fuel dilution ini akan berkembang menjadi oli cepat habis. Karena bensin punya efek seperti itu ya, bisa tergantung dari pelumasannya. Ya kita juga bisa meningkatkan ini, bisa meningkatkan kemampuan mencegah ini. Jadi ya bisa dengan nambahkan ya margarin, ya tentu harus diendapkan dulu, bisa dengan minyak goreng, dengan oli samping, oli mesin gitu, dicampurkan langsung ke bensin. Ini akan meningkatkan daya pelarutan dan mengurangi fuel dilution ya. Tentu juga ada aditif yang apa ya, bersifat lebih aktif ya, mengurangi fuel dilution dari sisi aditif bensin. Kalau pakai minyak itu mungkin ya dari sisi anunya ya, pelumasannya. Tapi ada yang istilahnya apa ya, membuat piston itu jadi benar-benar lebih anu ya, lebih rapet gitu ya, mengurangi gapnya piston. Yang penulis tahu yang bisa mengurangi ini itu terutama dari minyak atsiri, aditif bensin minyak atsiri. Jadi beberapa minyak atsiri, nggak semua dulu, itu mempunyai sifat membentuk lapisan pelindung tambahan pada piston. Efeknya piston jadi bersih. Sisi lain ya jadi ada apa ya, peningkatan kompresi gitu ya. Cuma untuk yang efek ke piston ini, kalau efek meningkatkan kompresi, penulis ngerasanya cuma kalau kecepatannya kurang dari 40 km per jam. Begitu wis di gaspol malah nggak enak. Jadi sepertinya kalau untuk minyak atsiri efeknya itu hanya kalau motornya dipakai sangat pelan ya, dipakai tidak kencang sama sekali.
Ada juga yang penulis pengen coba tapi masih ragu-ragu, yaitu menggunakan minyak jarak, menggunakan castor oil. Castor oil ini kan dikenal bisa menyebabkan penumpukan pada piston ya, menyebabkan terbentuknya gum ya, gam pada piston. Nah ini efeknya ya salah satunya meningkatkan kompresi, yang tentu kalau sudah overdosis yang terjadi adalah macet. Nah ini penulis masih belum tahu berapa sih dosis yang pas. Ada yang kasih rekomendasi 10 ml itu ya, katanya ya resikonya minim, tapi entah lagi lah. Yang penulis takut ya kalau menggunakan minyak atsiri ataupun castor oil itu adalah bisa merusak pompa atau bisa merusak injektor. Itu yang penulis takutkan. Karena kalau di oli resmi sendiri, oli campuran castor oil itu enggak direkomendasikan, enggak boleh untuk yang injeksi. Jadi oli samping pakai castor oil itu tidak untuk yang injeksi. Jadi motor 2 tak KTM kan ada yang injeksi. Nah itu katanya nggak boleh pakai yang castor oil. Untuk yang injeksi misalnya Maxima ya, oli merek Maxima itu punya sendiri yang for injection gitu ya. Sementara itu yang non injection dipersilahkan pakai yang ada castor oilnya. Itu ada khusus dari Maxima ya. Oh ya, untuk dosis aditif kalau pakai minyak goreng, pakai oli mesin, oli samping untuk bensin, rasanya maksimal 3 ml per liter ya. Lebih dari itu akan overdosis kayaknya. Jadi harus dibatasi ya. Terus yang berikutnya adalah oli. Nah, oli ini apa ya? Terutama oli-oli yang kental gitu loh. Ada beberapa oli yang punya sifat mengurangi fuel dilution, tapi seringnya hanya awal-awal ya. Ini berkaitan dengan aditif olinya, jenis bahan olinya. Jadi ya olinya juga yang benar-benar bisa melapisi dinding silinder dengan baik ya. Kalau nggak salah pakai minyak goreng itu malah meningkatkan fuel dilution mungkin ya, atau ya mungkin sisa-sisa fuel dilution yang masuk ke mesin jadi kena sapu sama minyak goreng. Karena penulis pernah ya pakai oli normal gitu ya, penulis pakai ya wis apa adanya 100% tanpa minyak goreng. Jadi kalau penulis uji oli pasti tanpa minyak goreng. Awalnya bening ya, penulis lihat, karena penulis sempat drain juga. Terus penulis tambahi minyak goreng, penulis pakai nggak lama tentunya ya. Terus penulis lihat lagi warnanya olinya, kok jadi jadi mendadak hijau gitu ya. Jadi ya jelas minyak gorengnya bisa melarutkan sampai warna hijau-hijaunya juga ya. Soal olinya, yang diperlukan adalah oli yang kental ya. Kental dalam artian ketika dipakai kental. Jadi ada oli yang dibungkusnya kental tapi ketika dipakai itu encer, ada. Nah yang dibutuhkan adalah oli yang ketika dipakai kental. Jadi oli-oli yang ya kayak terakhir itu Pastoron Platinum 10W60 Shell Advance Ultra Advance Power itu nggak masuk hitungan ya, karena ya mungkin dibungkusnya aja ketulis 15W50, ketulis 10W60, tapi ketika dipakai serasa 10W40, serasa 10W30, itu encer itu. Tapi ya kental encer tergantung dari daerah ya. Terus
dari aditif oli. Dari aditif oli itu yang penulis lihat cermati itu mengurangi fuel dilution itu entah mengapa adalah gasoli G1000. Penulis nggak tahu alasannya apa. Tapi rasanya ketika pakai gasoli G1000 itu fuel dilution berkurang ya. Jadi entah mengapa ya. Kan kalau pakai apa jenenge gasoli G1000 itu warna olinya kan jadi merah. Pakai 10% kan jadi merah. Nah, itu olinya kalau campuran sama pertalite kan jadi ada hijaunya. Karena warnanya kan jadinya jadi warna apa jenenge? Ungu gitu ya. Hijau sama merah. Jadi gelap lah ya, pokoknya jadi lebih gelap. Dan itu ternyata nggak begitu gelap, masih cerah, warnanya warna merah cerah, nggak jadi gelap. Beberapa oli merah juga ya jadi hitam ya, jadi gelap ketika sudah dipakai. Nah, yang oli campuran gasoli G1000 botol hitam enggak. Penulis ada lagi satu aditif tapi lupa ya. Kebetulan aditifnya tidak rekomendasi. Yang jelas aditifnya itu tidak merubah warna oli ya. Apa maneh? Aditif oli rasanya cuma itu ya. Pakai margarin tentu nggak bisa ya. Oli mesin kalau dicampuri margarin malah jadi cepat hitam karena margarinnya yang rusak duluan. Kalau ngomong-ngomongan ya, minyak wijen ya itu kemungkinan campur minyak sawit juga itu. Kok maneh? Wes ya, kalau aditif oli rasanya itu ya cuma gasoli G1000 ya. Kalau Evalup 2T nggak ada efek seperti itu, rasanya cuma gasoli G1000 yang begitu. Terus berikutnya adalah busi. Nah, busi ini sebenarnya lebih ke apakah businya ini bisa nyala secara konsisten atau tidak. Dan penulis sudah lupa apakah motor kondisi baru busi bisa menyala sempurna atau enggak. Tapi penulis sendiri mengamati kalau busi bawaan motor di pemakaian 20.000 km itu terasa ada yang missing gitu ya. Dan tahunya missing itu setelah pakai busi tajam, busi platinum ya. Penulis pakai busi tajam. Yang lebih mahal ada busi iridium, tapi penulis ya milih wes platinum aja wes cukup. Dan ternyata iya, busi platinum ini kerasa banget. Ada dentuman mesin juga ketika lepas gas. Jadi sebelum pakai busi platinum itu ketika sudah jalan terus lepas gas itu mesin lebih banyak matinya. Nah, sekarang ini kalau lepas gas mesin selalu ada dentumannya, jadi nggak langsung hilang gitu ya, tapi gitu. Itu mengurangi fuel dilution. Jadi gimana caranya busi itu tetap bisa berhasil membuat terjadinya ledakan pada ruang bakar. Kalau busi yang lebih ekstrim lagi adalah NGK-ADX ya. Penulis nggak tahu persamaannya kalau di pabrikan lain ya. Jadi nggak tahu apa model misalnya yang apa terkenal Breeze dari apa sing orang-orang nawarkan itu Autolite atau apalah ya, penulis nggak tahu. Tapi yang jelas kalau dari NGK modelnya adalah NGK-DX. NGK-DX itu harganya lebih mahal dari yang apa iridium ya. Ini tentu kalau busi untuk selain PCX 160 ya. Kalau untuk PCX 160 harganya cuma beda dikit ya, rugi kalau nggak beli yang DX. Nah, kalau yang lain-lain beda harganya cukup ekstrim. Seperti misalnya busi NGK standar ya, yang nikel. Harga busi nikel sekitar mungkin 15.000. Terus penulis beli
NGK Platinum 40.000 atau 45 lah, anggap 50 gitu ya. Terus NGK Iridium mulai dari 100.000, 100 berapa gitu. Nah NGK DX harganya sudah menyentuh angka 300. Mungkin ada yang dijual di bawah 300 ya, entahlah. Untuk tahu kode busi, kunjungi aja website NGK Busi ya, ngkbusi.com. Di situ kita bisa pilih busi, pilih tipe motornya, merek apa, tahun berapa, tinggal scroll. Nanti bisa dilihat rekomendasi businya. Tentu itu kondisi mesin standar ya. Kalau mesin sudah nggak standar ya harus eksperimen sendiri busi apa yang pas. Untuk cara eksperimennya ya wis itu beda lagi lah, wis silahkan yang lebih ahli. Ya wis lah, itu saja ya. Jadi ada 5 cara untuk mengurangi fuel dilution selain dari ganti part mesinnya. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.